Miss Bima. Can we make English feel a little more magical? Yes, for sure. Hi everyone, how are you? Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sangat sehat dan sangat oke. Baik, kita ketemu lagi di channel YouTube Kelas English Miss Bima. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang preposition. Apakah preposition itu? Preposition adalah kata-kata penting yang akan membantu kita untuk menunjukkan posisi atau tempat. Nah, yang dimaksud dengan preposition di sini kita akan membahas tentang on, in, at, under, behind, beside, next to, dan in front of. Yuk lebih jelasnya, check it out. Part 1, penjelasan mengenai in, on, dan at. Number 1, kita akan mulai dengan on. Jadi on adalah preposition untuk menunjukkan permukaan di atas. Contohnya adalah the book is on the table. Contoh kedua, the picture is on the wall. Jadi, selama benda itu menempel atau berada di atas permukaan, maka kita gunakan preposition on dalam sebuah kalimat. Number 2, we're gonna talking about in. Kita akan membahas preposition yang menggunakan in. In ditujukan untuk menjelaskan suatu benda yang ada di ruang tertutup. Contohnya adalah the cat is in the box. Contoh lagi, my phone is in the bag. Jadi kucing dan my phone ada di dalam suatu ruangan yang tertutup. Kalau kucing tadi ada di dalam box atau kotak. Kalau telepon atau handphone tadi dijelaskan ada di dalam sebuah tas. Jadi kalau lokasinya dikelilingi atau berada di dalam sesuatu yang ditutup, gunakan preposition in. Number 3, we're gonna talking about at. Selanjutnya kita akan membahas tentang preposition menggunakan at. Jadi at digunakan untuk menunjukkan titik lokasi tertentu, bukan di area yang sangat besar. Misalnya adalah aku lagi ada di sekolah, atau aku lagi ada di kelas, jadi titik tertentu, bukan aku ada di sebuah ruangan entah di mana. Contoh dalam kalimat adalah I'm at school. Contoh yang kedua, she is at the bus stop. Jadi biasanya at diikuti dengan kata keterangan tempatnya ada di mana. So jelas ya. Jadi at itu seperti sesuatu yang menunjukkan titik tertentu yang spesifik. Now part 2, we're gonna talking about preposition on a place. Jadi preposition on place ini kita ada under atau di bawah, kemudian behind di belakang, ada juga beside di samping, ada juga in front of atau di depan, dan ada juga next to yang sebenarnya mirip dengan beside ya, yaitu di sebelah. Mari kita bahas satu persatu. Under artinya di bawah. Contoh dalam kalimat misalnya adalah yang pertama, the dog is under the table. Jadi anjingnya ada di bawah meja. Lalu yang kedua adalah your shoes is under the bed. Jadi posisi sepatu ini ada di bawah tempat tidur. So under means di bawah. Jadi barang tersebut letaknya ada di bawah sesuatu. What about behind? Nah, behind ini artinya adalah di belakang. Jadi preposition yang menunjukkan suatu benda yang berada di belakang suatu benda lainnya. Contoh dalam kalimat adalah the car is behind the house. Jadi mobilnya ada di belakang rumah. Lalu contoh yang kedua adalah someone is standing behind you. Seseorang berdiri di belakangmu. Agak serem ya. Tapi itu artinya ada orang yang berada di belakang kita dan digunakanlah kata behind. Kemudian kita akan membahas tentang beside.
Beside berarti di samping. Jadi preposition yang menunjukkan bahwa ada benda di samping benda yang akan kita mention. Contoh dalam kalimat adalah the lamp is beside the sofa. Lampu berada di sebelah sofa. Contoh yang kedua, the store beside the bakery. Tokonya berada di sebelah toko roti. Jadi sekali lagi, beside adalah di samping. Cukup mudah bukan? Sering mirip dengan beside, ada satu lagi yaitu next to. Next to posisinya lebih dekat daripada beside. Contohnya adalah the school is next to the playground. Kalimat yang kedua adalah I sit next to my friend. Well, the last one is in front of. Jadi in front of ini adalah sebuah preposisi yang menunjukkan arti di depan, sehingga suatu benda yang terletak di depan benda yang kita maksud. Kalimatnya adalah the car is in front of the garage. Mobilnya ada di depan garasi. Kalimat yang kedua, he is standing in front of mirror. Dia berdiri di depan cermin. Sekarang yuk kita berlatih. Miss Pima akan tampilkan contoh-contoh kalimat dan kamu sebutkan preposition yang tepat untuk mengisi kalimat berikut ini. Number 1. The keys are blah 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 the bag. Jawabannya adalah in. So the keys are in the bag. Number 2. The cat is blah 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 the chair. Yes, jawaban yang betul adalah under. So, the cat is under the chair. The boy stands blah 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 the door. Yes, you're right. Jawaban yang betul adalah in front of. So, the boy stands in front of the door. Number 4. The store is blah 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 the bank. Yes, you're right. Bisa next to atau beside. So, the store is next to the bank or the store is beside the bank. And then the last one, the picture is blah 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 the wall. Yes, you got it. Jawabannya adalah on. So, the picture is on the wall. You were the champion. Great job. Nah, sekarang kamu udah tahu ya bagaimana cara menggunakan preposition in, on, at, under, behind, beside, next to, dan at serta in front of. Jangan lupa untuk selalu dipraktekkan. Nah, untuk belajar bahasa Inggris dengan materi-materi yang lainnya, simak terus channel YouTube Kelas Inggris Miss Pima. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Kelas Inggris Miss Pima. See you, bye-bye.